Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mutia Munawwaroh selaku dosen pengajar mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisi 1 Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, nama saya Yustri Nabila Harsu dengan nomor induk mahasiswa 2020 060679 KJ 002 Elektrofisika dan Sumber Fisi 1 yang akan menjelaskan tentang TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation untuk memenuhi nilai tugas ke-8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, efek fisiologi, indikasi, kontraindikasi, dosis, dan mekanisme penggunaan TENS. Yang pertama adalah definisi. Definisi dari TENS adalah alat untuk menstimulasi serabut saraf aferen yang berfungsi untuk mengontrol nyeri melalui gel pad atau elektroda. Nah, nyeri itu sendiri bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah suhu, karena suhu panas yang lebih dari 42 derajat Celcius, dan suhu dingin yaitu di bawah 10 derajat Celcius. Lalu adanya kerusakan jaringan dan adanya zat kimia. Lalu selanjutnya saat menggunakan TENS ini akan terjadi depolarisasi pada jaringan, yaitu pada saraf sensorik, saraf motorik, dan otot. Lalu adanya regenerasi sel pada jaringan kulit dan jaringan tulang. Lalu selanjutnya bahwa kulit adalah sensori pertama yang menerima stimulasi dari luar. Nah, nama-nama sensori ini ada sentuhan halus atau Merkel, getaran atau Meissner, tekanan atau Pacini, dan yang terakhir itu nyeri atau free nerve endings. Nah, saat nyeri itu akan menstimulasi kulit yang menyebabkan tingling atau kesemutan. Lalu akan memberi sinyal pada saraf eferen yang akan masuk ke spinal cord melalui universal horn dan akan tersampaikan ke saraf sensorik cortex di sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang IASP atau International Association for Study of Pain. Nah, IASP ini menyebutkan bahwa pain atau nyeri adalah persepsi yang tidak bisa dijelaskan yang berkaitan dengan kerusakan di tubuh. Nah, menurut IASP ini, pain atau nyeri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nociceptive pain atau nyeri akut, yaitu adanya nyeri baru yang normal karena adanya kerusakan jaringan di potential tissue damage dan akan berkurang setelah 3 minggu. Lalu yang kedua adalah neurogenic pain atau kerusakan pada neural tissue. Lalu ada neuropathic pain atau nyeri kronis yang terjadi karena adanya disfungsi neural tissue. Lalu selanjutnya adalah psychogenic pain, yaitu berkaitan dengan psikologi karena adanya nyeri pada somatik atau organ bagian dalam. Lalu selanjutnya itu saya akan membahas tentang perubahan fisiologi. Nah, perubahan fisiologi di TENS ini yang pertama adalah mengontrol nyeri akut dan kronis, mengurangi bengkak, mengurangi muscle spasm, mengurangi sendi kontraktur, lalu meminimalkan atrofi otot, menstimulasi tissue healing, menstimulasi muscle re-education, menstimulasi fracture healing, dan menstimulasi kekuatan otot.
Lalu selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasi pada TENS yang pertama antara lain itu ada osteoartritis atau pengapuran sendi. Lalu fibromialgia yaitu nyeri pada otot, tendon, dan sendi yang terutama terjadi di bagian tulang belakang. Lalu ada tendinitis yaitu inflamasi di tendon. Yang kedua ada bursitis yaitu inflamasi pada bursa atau bantalan sendi. Lalu ada neuropatik diabetik yaitu gangguan saraf tepi pada penderita diabetes. Dan yang terakhir adalah penyakit arteri perifer. Nah, kontraindikasi pada TENS itu yaitu jika pasien mengalami kelainan kulit dan gangguan sensitivitas. Lalu ada ibu hamil, penderita epilepsi, dan pasien menggunakan alat pacu jantung dan menggunakan alat listrik atau elektronik di tubuh. Lalu selanjutnya adalah dosis. Nah, dosis pada TENS ini hanya menggunakan 3, yaitu frekuensi, intensitas, dan waktu. Pada frekuensi, TENS menggunakan frekuensi 0 sampai 100 Hz. Lalu intensitas menggunakan satuan mA atau miliampere dengan cara mengukur minimal sensori dan maksimal sensori untuk menentukan intensitasnya. Dengan rumus maksimal sensori dikurangi minimal sensori dikali 50% lalu ditambah minimal sensori. Dan untuk waktu penggunaan TENS itu minimal 25 menit. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan. Yang pertama dari penggunaan elektrodanya itu. Nah, penggunaan elektrodanya sendiri bisa menggunakan cara monopolar atau bipolar. Bedanya kalau monopolar itu menggunakan satu elektroda besar dan satu elektroda kecil di muscle spindle atau badan otot. Lalu kalau bipolar itu meletakkan elektroda dengan ukuran yang sama sehingga arus yang keluar juga sama besarnya yang diletakkan searah di serabut otot. Nah, cara penggunaan TENS itu yang pertama kita harus memastikan pasien dengan posisi yang nyaman, lalu menghindari kontraindikasi yang sebelumnya tadi saya sebutkan, terutama tidak boleh menggunakan alat elektronik seperti HP, lalu tidak boleh adanya menggunakan jam tangan, anting, kalung, gelang itu tidak boleh. Lalu kita meletakkan elektroda di bagian yang nyeri pada tubuh pasien. Di sini bisa memilih tergantung kebutuhannya, bisa monopolar atau bipolar. Lalu kita tentukan dosisnya, kita tentukan intensitas, waktu, dan frekuensi. Lalu kita nyalakan alat TENS-nya. Setelah ada efek seperti panas atau kuat, terasa kuat, nah berarti terapi sudah selesai dan TENS bisa dimatikan dan dirapikan ke tempat semula. Nah, sini proses saat penggunaan TENS ada 4 bagian. Yang pertama itu peripheral, dorsal horn, neural descending, dan hormonal. Yang pertama peripheral yaitu bersifat superficial. Lalu ada dorsal horn yang mengaktifasi spinal horn dan menginhibisi sistem saraf nyeri yaitu saraf A delta dan C.
yang saraf tersebut terstimulasi oleh 3 faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu suhu, kerusakan jaringan, atau zat kimia. Lalu bisa dikurangi dengan cara mengaktifkan sistem saraf yang lebih besar, yaitu A delta sistem saraf yang lebih besar itu A alfa, A beta, dan A gamma. Nah, di sini A delta dan C mengalir menuju Sg atau substansi galakitosa. Maka karena A delta dan C ini terstimulasi faktor, maka Sg ini akan terbuka dan memberikan sinyal ke sistem saraf pusat. Lalu mengurangi nyerinya itu dengan cara mengaktifkan A alfa dan A beta yang berdiameter besar. Nah, karena berdiameter besar itu, maka kelistrikannya menjadi lebih cepat sehingga Sg atau substansi galakitosa ini tertutup. Lalu karena tertutup, maka sinyal tidak dapat tersampaikan ke sistem saraf pusat yang menyebabkan nyeri bisa berkurang. Nah, dorsal horn ini juga disebut the gate control theory. Lalu selanjutnya adalah neural descending. Terjadi di batang otak karena adanya PAG atau periaqueductal gray. Nah, PAG ini tercetus atau terstimulasi listrik yang mengeluarkan hormon enkafalin dan serotonin yang akan menghambat P-substan. Nah, P-substan ini adalah zat kimia yang menyebabkan inflamasi. Lalu yang terakhir itu adalah hormonal. Hormonal ada di hipotalamus karena adanya pituitary gland untuk mengeluarkan hormon. Nah, jika terstimulasi listrik, maka akan mengeluarkan ACPH dan mengeluarkan hormon endorfin yang bisa mengurangi nyeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.